Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Handayani Santosani dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi akan menjelaskan tentang imunosupresan dan imunomodulator. Sebelum membahas tentang imunosupresan dan imunomodulator, kita harus mengetahui apa itu sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang bertugas merespon atau menanggapi serangan dari luar tubuh kita. Saat terjadi serangan, biasanya antigen pada tubuh akan mulai bertugas. Antigen di sini berfungsi menstimulasi sistem kekebalan tubuh, yang nantinya akan melindungi tubuh dari serangan berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan berbagai kuman penyebab penyakit. Ketika sistem imun tidak bekerja optimal, tubuh akan rentan terhadap penyakit dengan faktor yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh seperti lingkungan, makanan, gaya hidup sehari-hari, stres, umur, dan hormon. Fungsi sistem imun bagi tubuh yang pertama yaitu sebagai pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh di sini bermaksud yaitu untuk menangkal atau melawan benda asing yang telah masuk ke dalam tubuh. Kemudian sebagai keseimbangan fungsi tubuh, dan yang terakhir sebagai pengintai yang berfungsi untuk menghancurkan sel-sel yang bermutasi atau ganas. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan mengonsumsi suplemen obat yang berfungsi sebagai imunomodulator guna untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Saat ini banyak tersedia suplemen makanan imunomodulator, terutama yang menggunakan bahan herbal alami seperti tanaman mentan. Imunomodulator di sini yang dimaksud adalah obat yang dapat mengembalikan dan memperbaiki sistem imun seseorang yang fungsinya telah terganggu atau untuk menekan yang fungsinya dilebihkan. Fungsi imunomodulator adalah memperbaiki sistem imun dengan cara stimulasi atau imunostimulan dengan menekan atau menormalkan reaksi imun yang abnormal atau biasa disebut dengan imunosupresan. Komponen yang bersifat imunomodulator adalah dari golongan flavonoid. Golongan flavonoid mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga mampu menangkal serangan virus, bakteri, atau mikroba lainnya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu imunosupresan. Imunosupresan adalah kelompok obat yang digunakan untuk menekan respon imun seperti pencegah penolakan transplantasi, mengatasi penyakit autoimun, mencegah hemolisis resus dan neonatus. Transplantasi atau cangkok adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari sebagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama. Sedangkan penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang sel-sel sehat dalam tubuh itu sendiri. Sebagian dari kelompok ini bersifat sitotoksis dan digunakan sebagai anti kanker. Imunosupresan juga merupakan zat-zat yang justru menekan aktivitas sistem imun dengan jalan interaksi di berbagai titik dari sistem tersebut. Titik kerjanya dalam proses imun dapat berupa penghambatan transkripsi dari sitokin sehingga mata rantai penting dalam respon imun diperlemah. Khususnya IL-2 adalah esensial bagi perbanyakan dan diferensial limfosit yang dapat dihambat pula oleh efek sitostatis langsung. Lagi pula T-sel bisa diinaktifkan atau dimusnahkan dengan pembentukan antibodi terhadap limfosit. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mekanisme kerja dari imunosupresan dan pilihan obat imunosupresan. Mekanisme kerja obat imunosupresan berdasarkan penghambatan atau supresi reaksi imun secara dini. Tempat kerja obat imunosupresan selain dengan obat
Imunosupresan dapat juga diperoleh dengan memanipulasi jumlah antigen dan antibodi dalam tubuh. Antibodi distimulus oleh substan asing yang dapat merangsang respon imun tubuh yang disebut dengan imunogen. Istilah imunogen dan antigen secara teoris sedikit berbeda. Akan tetapi karena istilah antigen sudah digunakan secara luas, maka antigen dianggap sama dengan imunogen. Hal ini berarti antigen yang dimaksud yaitu antigen yang bersifat imunogenik yang dapat merangsang respon imun untuk memproduksi antibodi. Penggunaan imunosupresan bertujuan untuk mendapatkan toleransi spesifik atau terarah, yaitu toleransi terhadap suatu antigen tertentu saja. Alasan digunakanya suatu toleransi spesifik dan bukan umum ialah karena toleransi umum dapat membahayakan individunya, khususnya memudahkan timbulnya penyakit infeksi berat. Tetapi sayangnya toleransi spesifik seringkali sulit dicapai. Perlu dimengerti bahwa bila antigen masih terdapat dalam tubuh, reaksi imunologik akan muncul kembali dengan penghentian pemberian imunosupresan. Selanjutnya, mekanisme kerja imunosupresan. Yang pertama, menghambat proses fagositosis dan pengolahan antigen menjadi antigen imunogenik oleh makrofag. Yang kedua, menghambat pengenalan antigen oleh sel limfoid imunokompeten. Yang ketiga, merusak sel limfoid imunokompeten tersebut. Yang keempat, menekan diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten sehingga tidak terbentuk sel plasma penghasil antibodi atau sel T yang tersensitisasi untuk respon imun selular. Yang kelima, menghentikan produksi antibodi oleh sel plasma serta melenyapkan sel T yang tersensitisasi yang telah terbentuk. Yang keenam, pengaturan ekspresi gen. Yang ketujuh, sebagai zat alkylating. Yang kedelapan, sebagai penghambat kinases dan fosfatases. Yang kesembilan, inhibisi sintesis purin dan pirimidin. Dan yang terakhir, mempengaruhi limfosit sehingga terjadi deblasi limfosit dengan memblokir jalur respon limfosit. Penggunaan obat imunosupresan didasarkan pada waktu pemberiannya. Untuk itu, respon imun dibagi dalam dua fase. Fase pertama adalah fase induksi dan fase kedua adalah fase produksi. Fase pertama meliputi tahap pengolahan antigen oleh makrofag, tahap pengenalan antigen oleh limfosit imunokompeten, tahap proliferasi dan diferensiasi sel B dan sel T. Sedangkan pada fase kedua terjadi sintesis aktif antibodi dan limfokin. Berdasarkan fase-fase tersebut, imunosupresan dibagi dalam 3 kelas. Yang pertama, imunosupresan kelas 1, yang kedua imunosupresan kelas 2, dan yang ketiga imunosupresan kelas 3. Pada imunosupresan kelas 1 diberikan sebelum fase induksi, yaitu sebelum terjadi perangsangan oleh antigen. Kerjanya merusak limfosit imunokompeten atau limfolitik. Jika diberikan setelah terjadi perangsangan oleh antigen, biasanya tidak diperoleh efek imunosupresif sehingga respon imun dapat terus berlanjut. Contohnya pada imunosupresan kelas 1 yaitu kortikosteroid. Selanjutnya imunosupresan kelas 2. Nah, imunosupresan kelas 2 ini diberikan pada fase induksi, biasanya 1 atau 2 minggu setelah perangsangan oleh antigen berlangsung. Obat golongan ini bekerja menghambat proses diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten. Contohnya antimetabolit atau methotrexate. Jika diberikan sebelum adanya perangsangan oleh antigen, umumnya tidak memperlihatkan efek imunosupresif. Malahan sebaliknya, beberapa obat tersebut justru dapat meningkatkan respon imun. Selanjutnya, imunosupresan kelas 3. Imunosupresan kelas 3 ini memiliki sifat imunosupresi kelas 1 dan 2. Jadi, golongan ini dapat menghasilkan imunosupresi bila diberikan sebelum maupun sesudah adanya perangsangan oleh antigen.
Contoh dari semua imunosupresan seperti alkylator, yaitu siklofosfamid, antimetabolit, yaitu azathioprine dan non-mercaptopurin, dan kortikosteroid, yaitu prednison dan prednisolon. Selanjutnya yaitu tentang pilihan obat imunosupresan. Bisa dilihat ada 3 tabel, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dari imunosupresan. Dari obat yang tertera dalam label tersebut, hanya beberapa saja yang telah lazim digunakan sebagai imunosupresan, yaitu yang pertama alkylator seperti siklofosfamid dan klorambucil. Yang kedua antimetabolit seperti azathioprine dan non-mercaptopurin sebagai analog purin, dan methotrexate sebagai analog folat. Yang ketiga kortikosteroid seperti prednisolon dan prednison, dan yang keempat siklosporin. Selanjutnya tentang indikasi klinik obat imunosupresif. Yang pertama transplantasi organ, yang kedua kelainan autoimun, yang ketiga anemia hemolitik autoimun, dan yang keempat GNA. Untuk transplantasi organ yaitu ginjal, dengan respon baik pada siklosporin, azathioprine, prednison, dan tacrolimus. Pada subun tulang yaitu siklosporin, siklofosfamid, prednison, dan methotrexate. Sedangkan kelainan autoimun seperti IgG pada prednison, vincristine, mercaptopurin, dan azathioprine. Untuk anemia hemolitik autoimun biasanya menggunakan pilihan obat prednison, siklofosfamid, klorambucil, mercaptopurin, dan azathioprine. Pada GNA yaitu seperti prednison, mercaptopurin, dan siklofosfamid. Selanjutnya contoh obat imunosupresan yang pertama azathioprine dengan nama generiknya Imustrum dan nama dagannya Elintex, dengan golongannya bebas dan indikasinya sebagai suplemen nutrisi dan multivitamin untuk menjaga sistem imun dan kesehatan fungsi pencernaan pada anak. Dosis anak 4-12 tahun 10 ml 1 kali per hari, dan untuk umur 1-4 tahun 5 ml 1 kali per hari. Contoh obat imunosupresan selanjutnya yaitu Sitoxan dengan siklofosfamid 200 mg dengan cara vial injeksi. Indikasinya untuk keganasan pada subun tulang dan jaringan limfoid, adenokarsinoma ovarium, neuroblastoma, retinoblastoma, kanker paru dan payudara. Efek sampingnya yaitu neoplasia sekunder, leukemia, anoreksia, mual dan muntah, alopecia, interstitial pulmonary fibrosis, dan kardiotoksisitas. Selanjutnya yaitu tentang pemilihan obat imunosupresan. Yang pertama, pemberian obat imunosupresan pada penyakit autoimun dan kompleks imun hanya mengarah pada respon imun sekunder. Tujuan terapi pada penyakit ini untuk yang pertama menghambat pembentukan antibodi, yang kedua menghambat pembebasan mediator kimia, dan yang ketiga menghambat proses inflamasi. Kemudian kesulitan pemilihan obat imunosupresan disebabkan oleh yang pertama patogenesis proses imun penyakit belum jelas, yang kedua kriteria objektif penilaian efek obat imunosupresan terhadap perubahan kecil kelangsungan penyakit belum ada, dan yang ketiga resiko memberatnya penyakit karena supresi sistem imun. Selanjutnya kita akan membahas tentang imunomodulator. Imunomodulator biasa disebut juga dengan imunostimulan atau imunopotensial, yang merupakan cara memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan imunostimulan atau imunomodulator, atau juga bahan yang merangsang atau memperkuat sistem imun. Selanjutnya jenis imunomodulator dibagi menjadi 3, yaitu senyawa yang berasal dari bakteri, senyawa yang berasal dari organisme eukariotik, dan agen bikimia. Untuk senyawa yang berasal dari
organisme eukariotik dibagi menjadi 4, yaitu hormon timus, sitokin, sitokin antagonis, dan monoklonal antibodi. Pada sitokin itu ada 4, yaitu interferon, interleukin, faktor stimulasi koloni, dan molekul permukaan sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang hormon timus. Sel epitel timus memproduksi jenis hormon yang berfungsi pada pematangan sel T dan modulasi sel T yang sudah matang. Ada 4 jenis hormon timus. Yang pertama timusin alfa, yang kedua timostimulin, yang ketiga timopotin, yang keempat faktor humoral timus. Hormon timus meningkatkan jumlah, fungsi, dan reseptor sel T serta beberapa aspek imunitas seluler. Efek sampingnya reaksi alergi lokal atau sistematik. Selanjutnya kita akan membahas tentang interferon. Ada 3 jenis interferon, yaitu interferon alfa, beta, dan gamma. Interferon alfa diproduksi oleh leukosit, sedangkan interferon beta diproduksi fibroblast, dan interferon gamma oleh limfosit. Semua interferon dapat menghambat replikasi virus, DNA, dan RNA, sel normal, sel ganas, serta memodulasi sistem imun. Interferon dalam dosis tinggi menghambat proliferasi sel B dan sel T, sehingga menurunkan respon imun seluler dan humoral. Interferon dosis rendah merangsang sistem imun. Selanjutnya kita akan membahas tentang interleukin. Interleukin diproduksi oleh limfosit dan telah diaktifkan, yang mempunyai peran penting pada respon imun seluler. Diproduksi juga oleh makrofag dan telah dapat dibuat secara sintetis dan dapat menimbulkan beberapa tumor pada tikus. Contohnya bisa teman-teman lihat pada PPT. Selanjutnya kita akan membahas tentang antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini diperoleh dari fusi 2 sel yang membentuk antibodi dan sel yang dapat hidup terus-menerus dalam biakan, sehingga antibodi dapat diproduksi dalam jumlah yang besar. Antibodi monoklonal juga dapat mengikat komplement dan membunuh sel tumor. Selanjutnya transfer faktor. Ekstrak leukosit, yaitu dialis leukosit ekstrak, yang telah dipakai pada imunomodulator penyakit seperti candidiasis, TBC, lepra, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang lymphokine activated killer cells atau LAK. Imunoterapi keganasan adalah sel T sitotoksik sinergi yang dihasilkan secara in vitro dengan menambahkan interleukin 2 yang merupakan imunoterapi keganasan. Selanjutnya yaitu imunomodulator. Pada PPT sebelumnya sudah dibahas apa itu imunomodulator, dan secara umum imunomodulator adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh baik secara spesifik maupun non-spesifik, dan dari induksi non-spesifik baik mekanisme pertahanan seluler maupun lokal. Imunomodulator juga merupakan obat yang dapat mengembalikan dan memperbaiki sistem imun yang fungsinya terganggu atau untuk menekan yang fungsinya berlebihan. Selanjutnya, metode uji aktivitas imunomodulator yang dapat digunakan ada 3, yaitu metode bersihan karbon, uji granulosit, dan uji transformasi limfosit T. Untuk metode bersihan karbon, pengukuran dilakukan secara spektrofluorometrik, yaitu eliminasi partikel karbon, dan ini merupakan ukuran aktivitas fagositosis. Untuk uji granulosit, percobaan in vitro dengan mengukur jumlah sel ragi atau bakteri yang difagositif oleh vaksin granulosit yang diperoleh dari serum manusia. Percobaan ini dilakukan di bawah mikroskop. Yang terakhir yaitu uji transformasi limfosit T. Uji transformasi limfosit T, suatu populasi limfosit T diinkubasi dengan suatu mitokin. Trimidin bertanda 3H akan masuk ke dalam asam nukleat limfosit 1.
Dengan mengukur laju pembentukan dapat ditentukan besarnya stimulasi dibandingnya dengan tipe hemaglutinin A atau PHA atau konkanavaline A. Selanjutnya yaitu persyaratan imunomodulator. Menurut WHO, imunomodulator haruslah memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, secara kimiawi murni atau dapat didefinisikan secara kimia. Yang kedua, secara biologik dapat diuraikan dengan cepat. Yang ketiga, tidak bersifat kanserogenik atau kokanserogenik. Yang keempat, baik secara akut maupun kronis, tidak toksik dan tidak mempunyai efek samping farmakologik yang merugikan. Yang kelima, tidak menyebabkan stimulasi yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar fungsional para monobat. Yang pertama, terjadinya peningkatan kerja mikrofag dan makrofag serta kebebasan mediator. Yang kedua, menstimulasi limfosit yang berperan pada imunitas tapi belum spesifik terhadap antigen tertentu, terutama mempotensiasi proliferasi dan aktivitas limfosit. Yang ketiga, mengaktifkan sitotoksisitas spontan. Yang keempat, induksi pembentukan interferon tubuh sendiri. Yang kelima, mengaktifkan faktor pertahanan humoral non-spesifik seperti sistem komplement propertin opsonin. Yang keenam, pembebasan ataupun peningkatan reaktivitas limfokin dan mediator atau aktivator lain. Yang ketujuh, memperkuat kerja regulasi prostaglandin. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.